Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Tentunya dengan tema kita kali ini membahas mengenai tumbuh kembang anak. Tadi oleh Bang Agung ya, pertanyaan Julia mengenai sebetulnya usia yang ideal bagi bayi ini untuk belajar duduk atau diajarin duduk itu di usia berapa, Bang? Kalau dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia itu memang menjelaskan bahwasannya anak yang boleh diajarkan duduk itu usia dari 6 sampai 9 bulan gitu. 6 sampai 9 bulan berarti ya, Bang ya. Betul. Baiklah, terima kasih Bang. Kita langsung lanjut lagi, Bang. Oke, baik. Menarik sekali ini karena ini pasti setiap ibu, bukan hanya orang tua ya, Dok ya, tapi juga tante atau omnya juga bisa bantu sebagai lingkungan menyupport tumbuh kembang anak ya, Bang. Betul sekali, Bu Julia. Oke, lanjut kita ke usia 6 sampai 9 bulan ya. Jadi ada pertambahan mungkin anaknya ini tadi kita bahas ya, mungkin anaknya udah diajari duduk gitu, terus merangkak, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Ini banyak ya. Jadi orang tuanya harus lebih aware lagi nih. Kenapa anak saya di usia sekarang belum bisa duduk gitu? Karena kenapa? Orang tuanya atau orang sekitarnya tidak mengajarkan gitu. Jadi kurang peka terhadap fase-fase memang yang anaknya seusia segini udah bisa apa gitu. Jadi orang tuanya harus lebih peka lagi. Terus banyak nih bergembira dengan melempar benda, mengenal muka anggota keluarga. Biasanya usia segini udah mengenal muka juga ya. Jadi anaknya kalau belum orang yang baru dikenal, biasanya anaknya langsung nangis. Ini hal biasa ya, hal lumrah. Karena kenapa? Anak orang yang ditemuinya pada saat dia bertemu dengan orang yang baru, otomatis dia kan ini responnya berbeda dengan yang memang orang yang setiap hari yang dia temui gitu, salah satunya orang tuanya atau anggota keluarganya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang 8 bulan ini udah mampu misalnya berbicara, bersosialisasi. Ini mungkin yang hal kata-kata yang memang udah pada lumrah pada umumnya ya, kita belajarkan misalnya ke anaknya pakai kedua tangan ciluk ba gitu. Biasanya anaknya senyum apa enggak gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk usia 9 sampai 12 bulan ini boleh nih orang tuanya harus lebih peka lagi. Anaknya udah bisa belajar merangkak, berdiri dengan pegangan gitu, ada alat bantu, terus dapat berjalan dengan dituntun gitu. Dan ini mungkin anaknya udah bisa berbicara nih, jadi ada kata-kata yang memang udah jelas. Biasanya kata-kata yang udah jelas orang tuanya mengajarkan biasanya panggilan ke anggota keluarganya. Mungkin panggilan yang hal lumrah, misalnya anak-anaknya bisa memanggil ujung kata mungkin papa atau papa gitu, mama gitu ya. Ini hal lumrah yang memang pada umumnya kita harus tahu gitu dan lebih aware lagi kepada anaknya untuk perkembangannya gitu. Lanjut. Nah, oke, ini yang tadi. Nah, ini 13 sampai 18 bulan ya. Mungkin anaknya otomatis kondisinya sudah bisa berjalan. Jadi udah bisa berlari-lari kecil, bicara 3 sampai 6 kata. Mungkin salah satunya anaknya bisa mau minta ambilkan minum mungkin ya, udah bisa kasih tahu pengen makan ini gitu ya kan ya. Terus ini salah satunya juga bisa belajar makan, memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing. Nah, ini biasa ya. Mungkin pada saat kondisi orang tuanya menggendong temannya gitu, anak temannya gitu. Ini kondisi yang memang paling sering kami temukan di posyandu. Ya karena cemburu karena orang tuanya menggendong anak temennya misalnya, jadi anaknya yang tadi digendong sama orang lain, jadi anaknya nangis cemburu. Kenapa? Mungkin responnya anaknya bahwasanya itu orang tua saya gitu. Jadi ini rasa cemburu ke anak yang memang pada umumnya memang hal lumrah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin 18 sampai 24 bulan sampai 2 tahun anak-anaknya sudah lari, naik tangga,
ini biasanya dengan diajari menyusun nama atau sampai kubus, menggambar garis. Ini biasanya saya yakin dan percaya di era modern sekarang ya. Jadi orang tuanya lebih pintar lagi karena sekarang kita teknologi udah canggih ya. Jadi orang tuanya bisa searching seperti apa sih tumbuh kembang anaknya untuk anaknya lebih cepat lagi gitu untuk masalah perkembangan anaknya, tumbuh kembang mengenai usia-usia yang tahapannya seperti apa, pada umumnya anaknya sudah bisa seperti apa gitu. Karena zaman sekarang kita sangat mudah ya, salah satunya aplikasi yang memang sudah sangat dijangkau ya dengan kecanggihan teknologi sekarang. Orang tua saya yakin percaya orang tua sekarang udah pintar-pintar gitu ya. Pinter ya Bang ya? Iya. Oke, lanjut. Mungkin anaknya udah gosok gigi, belajar menyuapi. Ini mungkin yang anak cewek menyuapi boneka gitu ya. Terus mulai belajar mengontrol buang air kecil, BAB gitu. Walaupun orang tua zaman sekarang ya seperti yang kita tahu ya, anaknya sudah karena malas gitu untuk ganti terus untuk alat celana misalnya ya. Jadi orang tuanya sudah menggunakan alat bantu yang lain gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini 2-3 tahun ini meloncat menyebut 1-2 warna udah pinter ya. Karena juga orang tua sekarang juga di era sekarang karena udah ada yang namanya pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi boleh anaknya, mungkin orang tuanya yang memang nggak bisa setiap harinya bersama orang tuanya untuk mengajari, jadi orang tuanya menitipkan anaknya ke PAUD gitu ya. Jadi untuk belajar mengenai perbedaan warna seperti apa gitu, terus bermain game gitu, dan mereka bisa mengenal satu sama lain gitu. Oke, lanjut. 3-4 tahun berdiri satu kaki, ya ini sangat sering kita jumpai ya, anak-anaknya udah pintar terus menggambar garis silang. Karena ini kita temui juga balik lagi ke anaknya kalau memang masuk di dunia pendidikan anak usia dini juga. Tapi kalau orang tuanya ada waktu untuk anaknya, ya apa boleh buat, mungkin mengajarkan di sini untuk yang seperti ini bisa dilakukan di rumah juga gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk usia 4-5 tahun, mungkin anaknya yang hobi nari gitu ya, yang hobi joget. Apalagi di zaman sekarang ya, anak-anak denger musik dikit aja udah joget. Betul nggak sih? Ya, jadi denger musik dangdut joget, musik daerah joget ya kan. Apalagi anak-anak usia sekarang juga udah tahu, bahkan udah tahu liriknya walaupun nggak jelas ya. Jadi mereka karena kenapa? Sangat responnya sangat bagus gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk milestone perkembangan dari usia 3 sampai dengan 24 bulan, ini salah satunya yang kita sebutkan tadi ya. Salah satunya untuk 3 bulan udah angkat tangan, tangan terbuka gitu ya, salah satu yang kita sebutkan tadi. Jadi harus tahu nih usia dari 3 sampai 6 bulan, 9 bulan, 12 sampai 18 dan 24 bulan ini seperti apa sih anak-anaknya, perkembangannya udah bisa apa aja gitu. Jadi orang tua yang di rumah harus mengerti dan harus paham. Jadi anak-anaknya udah bisa apa aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, buku kesehatan ibu dan anak KIA. Jadi ini untuk orang tua yang di rumah, pemirsa TVRI, buku ini tidak sembarangan bisa didapatkan. Ya, jadi buku ini akan dari Kementerian Kesehatan akan mengamprak ke Dinas Kesehatan daerah masing-masing. Dari nanti Dinas Kesehatan akan mengamprak ke Puskesmas. Jadi ini tidak bisa kita beli di toko buku, di Gramedia, nggak bisa. Jadi memang ini adalah buku yang sangat penting, catatan untuk kesehatan anak. Tadi udah dijelaskan oleh Dokter Bella ya, bahwasannya ini adalah salah satunya gunanya untuk salah satunya memantau pertumbuhan kembang anaknya tadi ya. Jadi ini harus didapatkan di Puskesmas. Jadi untuk masyarakat Bengkulu, saya yakin dan percaya mungkin anak-anaknya sudah semuanya dan rajin datang ke posyandu. Mungkin kalau memang nggak bisa datang ke posyandu di daerah kita gitu, anaknya mungkin bisa datang ke klinik. Tapi biasanya bukunya berbeda gitu. Oke, kita lanjut. Nah,
mandiri memonitor pertumbuhan anak. Nah, ini salah satunya menimbang anaknya secara teratur. Ini Mbak Julia bisa lihat ya, salah satunya kita lakukan di Posyandu ya. Kami, saya sendiri petugas puskesmas itu melakukan pengukuran penimbangan anak ya. Yang ini anaknya usianya belum sampai dengan 1 tahun atau 2 tahun, jadi anaknya harus ditimbang di seperti ini. Ya, dia antropometri nama alatnya. Jadi kalau anaknya udah lewat dari 2 tahun, boleh anaknya berdiri gitu. Jadi ini alat antropometri juga. Jadi anaknya, kalaupun memang anaknya bisa menggunakan alat timbang ini, berarti anaknya udah bisa berdiri gitu. Salah satunya tadi kategori yang tadi. Oke. Lanjut, ini untuk pemantauan tinggi badan. Ini anak usia yang belum sampai 1 tahun, jadi nggak bisa diukur tinggi badannya dengan alat antropometri yang berdiri gitu. Oke ya, ini untuk memantau ini salah satunya harus datang ke Posyandu. Karena kenapa Mbak Julia? Kebetulan kita di bulan Agustus ini adalah operasi timbang yang memang bulan yang lebih lengkap lagi untuk pelayanan di Posyandu, dan salah satunya juga banyak kegiatan, salah satunya pemberian obat cacing, pemberian vitamin A, dan itu hanya dilakukan di Posyandu gitu. Ya, jadi ini untuk pemirsa di rumah bisa langsung datang aja ke puskesmas untuk menikmati fasilitas yang disebutkan tadi ya Bang ya? Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Ini terus tinggi badan ya, ini harus dipantau juga nih ya, jadi harus datang ke Posyandu. Kalau memang nggak bisa datang ke Posyandu, seperti yang Dokter Bella sampaikan tadi, boleh anaknya datang ke klinik juga gitu. Oke, lanjut. Nah, bantuan dari tenaga kesehatan seperti apa aja, salah satunya harus datang dan dilakukan imunisasi ya. Seperti yang kita ketahui Mbak Julia, bahwasannya kita baru selesai melakukan kegiatan PIN polio ya. Jadi PIN polio ini hanya dilakukan di tahun ini aja ya. Karena kenapa? Karena ada kasus memang dari daerah Jawa Barat ditemukan bahwasannya ada kasus 2 remaja yang memang udah terkena penyakit lumpuh atau dari polio. Makanya pemerintah gencar-gencar untuk melaksanakan kegiatan PIN polio yang dilakukan di tahun ini. Alhamdulillah, pada saat kita lakukan kemarin di bulan Mei sama Juni, dan sweepingnya juga di bulan Juli kemarin sudah selesai. Ini salah satunya pelayanan yang memang harus dilakukan untuk ke masyarakat gitu. Baik, terima kasih Bang Agung. Terima kasih juga Dokter Bella untuk informasinya. Pemirsa, itu tadi informasinya. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.